اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه Wallahu alimun hakim. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman semuanya. In ja'akum kalau datang kepada kalian fasikun seorang yang fasik. Dia datang binaba'in dengan membawa suatu berita. Fatabayyanu maka telitilah kebenarannya. Ang tusibu agar kalian tidak mencelakakan kauman satu kaum. Bijahalatin karena suatu kebodohan, suatu kecerobohan. Fatusbihu maka akhirnya kalian semua menjadi alama atas perbuatan fa'altum yang kalian semua perbuat. Kalian menjadi nadimina orang-orang yang menyesal. Wa'alamu dan ketahuilah anna fikum bahwasannya di dalam kalian Rasulullah, di tengah-tengah kalian Rasulullah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum andai kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menuruti kalian. Fi kathirin di dalam hal yang banyak minal amri dari hal. La'anittum maka kalian semua akan mendapatkan kesusahan. Walakin Allah tetapi Allah habbaba Allah telah menumbuhkan rasa cinta ilaikum kepada kalian semua al-imana terhadap iman. Wa zayyanahu dan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi iman tersebut fi qulubikum di dalam hati-hati kalian. Wa karraha dan Allah menumbuhkan rasa benci ilaikum kepada kalian semua.
Al-kufra, benci kepada kekafiran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal usyana, dan kedurhakaan. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang cinta kepada iman dan benci kepada kekufuran. Humur rasyidun, adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlan, sebagai anugerah minallahi, dari Allah. Wa ni'mah, dan sebagai kenikmatan. Wallahu, dan Allah, alimun, zat yang maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa satu berita yang mengejutkan, berita yang menghebohkan, berita apapun aja, fatabayyanu, maka hendaknya kalian semua telitilah berita tersebut. Jangan langsung diterima. Ang tusibu qauman bijahalah, supaya kalian semua ini tidak mencelakakan suatu kaum berdasarkan berita yang kalian terima dari orang fasik tersebut. Bijahalatin, karena suatu kebodohan, suatu kecerobohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kalian semua setelah tahu tindakannya salah, setelah tahu beritanya salah, setelah tahu kenyataannya berbeda dengan apa yang diceritakan, akhirnya kalian menyesal dengan perbuatan kalian. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, nasihat yang sangat-sangat penting. Terutama untuk kita manusia-manusia yang hidup di zaman media sosial. Zaman di mana berita beredar di mana-mana. Zaman di mana semua manusia mendadak menjadi tukang sharing berita. Maka di dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, Allah berpesan, in ja'akum fasikum binaba. Kalau ada suatu berita datang kepadamu, apalagi berita tersebut yang membawa orang fasik, yang membawa orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah, berani melanggar aturan-aturan Allah, berani melanggar larangan-larangan Allah, fatabayyanu, maka sikapmu diteliti dulu. Jangan lihat status orang, copy paste, langsung share. Karena apa? Karena kita ini adalah seorang manusia. Kenapa kita diperlukan suatu ketelitian? Karena kita ini adalah seorang manusia. Manusia itu apa? Manusia ini adalah sesosok makhluk yang semua gerakannya, ucapannya, langkahnya, gerak-geriknya, keputusannya, keinginannya, marahnya, semua dikendalikan oleh segumpal daging yang ada di dalam dirinya. Apa itu namanya? Apa itu? Hati. Jadi kita ini adalah sesosok makhluk
yang gerakannya, tindakannya, ucapannya, langkah-langkahnya, keputusannya, keinginannya, menolaknya, semua berdasarkan dari hati. Ini yang saya katakan adalah afal-afal ikhtiyari, tindakan-tindakan yang ikhtiar, ini semua sumbernya dari hati seorang manusia. Dan hati itu di dalam memutuskan, di dalam menginginkan atau menolak suatu tawaran, itu tergantung dari laporan data yang disetorkan otak kepadanya. Dan data dari otak manusia ini bersumber dari panca inderanya, terutama dari mata dan telinganya. Seorang yang tidak mendapatkan suatu informasi dari mata dan telinga, maka otak nggak bekerja, otak nggak bekerja, hati tidak memutuskan. Contoh, orang yang tinggal di tengah-tengah hutan, Papua katakanlah, atau tinggal di tengah-tengah hutan Kalimantan, kira-kira mereka itu pengen nggak main game, selfie, mempunyai Instagram, itu pengen nggak? Sama sekali mereka tidak ingin. Kenapa mereka tidak ingin? Karena data mengenai keberadaan makhluk satu itu tidak ada di dalam, tidak masuk kepada mata dan telinganya. Akhirnya otak tidak menyimpulkan, hati tidak menginginkan. Jadi manusia ini adalah makhluk yang semua tindakannya dari hati, hati dari otak, otak dari informasi. Makanya supaya langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita, gerakan kita, ucapan kita, cintanya kita, marahnya kita, tidak salah, tidak kepada perkara yang tidak tepat, maka perkara yang terpenting, jagalah informasi yang masuk dari matamu dan telingamu. Dengan cara apa? Dengan cara fatabayyanu. Dengan cara setiap ada berita, setiap ada info, disaring dulu. Diteliti dulu kebenarannya. Ini benar memang seperti itu apa tidak? Kenyataannya bagaimana? Jangan kita menjadi orang yang menyimpulkan suatu perkara sebelum meneliti kebenarannya. Kalau kita menyimpulkan suatu perkara sebelum meneliti kebenarannya, akhirnya kita nanti akan bertindak secara tergesa-gesa, yang mana tindakan itu berdasarkan dari berita yang belum jelas kebenarannya, akhirnya lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya. Angtusibu qaumang bijahalah. Akhirnya kita bertindak tindakan-tindakan yang tidak benar, keputusan-keputusan yang tidak benar, langkah-langkah yang tidak benar, gara-gara langsung menerima suatu berita. Kenapa kita harus fatabayyanu? Kenapa kita harus meneliti-neliti suatu berita kalau ada berita masuk di telinga kita? Karena ada manusia-manusia yang memang sudah busuk hatinya. Perhatikan. Ada manusia-manusia yang sudah busuk hatinya. Yang dia hanya ingin menimbulkan kerusakan di dunia. Sehingga orang-orang seperti ini sangat suka menimbulkan, membikin berita-berita secara sengaja supaya terjadi kekacauan di tengah-tengah kita. Jadi memang ada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk bikin kerusakan di dunia, itu ada. Sukanya bikin berita hoax, bikin berita karangan, ditambah-tambah, dipotong sana, potong sini, sambung sana, sambung sini. Jadi seakan-akan pelakunya memang mengatakan hal yang seperti itu, padahal dia tidak mengatakan. Supaya apa? Supaya menimbulkan kekacauan. Dan memang kekacauan itulah yang dia inginkan. Maka ini hati-hati, orang yang punya HP itu hati-hati.
Karena memang barang itulah diciptakan oleh Allah untuk membuat kekacauan di alam semesta ini. Setiap apa di-share, potong. Nanti ada orang pasang foto, fotomu nggak dipasang, langsung dikirim ke kamu, hei fulan, kamu sekarang ini sudah dikeluarkan dari grup mereka. Buktinya fotomu sudah nggak dipajang bareng dengan mereka. Mereka itu adalah orang-orang benci dengan kamu. Ya hanya ingin merusak umat saja, ingin memecah belah umat saja. Itu ada manusia-manusia yang jenisnya seperti itu. Memang nawa itu, ifsad itu memang sengaja. Saya berniat dari hati yang paling tulus untuk membuat kerusakan itu ada. Loh, jangan kaget. Memang Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal ins. Allah akan menciptakan musuh-musuh untuk para nabi, para rasul, dan tentunya untuk pengikutnya juga. Syayatinal ins, setan berwujud manusia. Jadi setan tuh nggak harus mengerikan, nggak tampak, enggak. Setan tuh bisa juga dia duduk di samping kita, ngopinya bareng kita, jalan-jalannya bareng kita, kalau perlu ngajinya bareng juga bisa. Gitu. Makanya fatabayanu, diteliti. Terutama apabila berita-berita tersebut adalah berita-berita yang disampaikan kepada kita mengenai orang lain. Ada orang datang, Pak, Fulan bin Fulan tuh begini-begini, Fulan bin Fulan begini-begini, Fulan bin Fulan tuh mengatakan begini, merencanakan begini, dia itu niatnya seperti ini. Berita-berita yang mengenai orang lain, fatabayanu, cek dulu. Caranya gimana? Datangi orangnya langsung. Datangi orangnya, saya dengar kamu mengatakan begini-begini, kamu menginginkan begini-begini, benar apa tidak? Begitu. Orang Islam tuh begitu. Bukan baru dapat berita mengenai orang lain, langsung diolah, langsung disimpulkan, oh dia sekarang sudah rusak, dia sekarang sudah sesat, dia sekarang sudah menimbulkan kekacauan karena mengatakan begini-begini, padahal yang menyampaikan kepada kita adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang memang menginginkan kita rusak, menginginkan kita hancur, menginginkan kita pecah. Maka fatabayanu ini harus kita jadikan pegangan dalam hidup kita, insyaallah. Penyebab pertama, memang kenapa kita harus meneliti? Karena memang ada manusia-manusia yang ingin kerusakan. Yang kedua kali, ada manusia-manusia dia tidak ingin membikin kerusakan, tidak. Dia tidak ingin membawa berita bohong, tidak. Tetapi orang yang kedua ini adalah orang yang tergesa-gesa di dalam menyimpulkan. Ataupun dia berusaha menyimpulkan, ternyata kesimpulannya salah. Maka dalam kondisi seperti ini pun kita harus meneliti supaya tidak salah di dalam langkah kita. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jugalah yang menyebabkan ayat ini diturunkan Allah kepada baginda Nabi. Suatu ketika datanglah utusan dari Bani Mustalik. Mereka mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kami orang-orang Bani Mustalik ini yang sudah waktunya zakat, kami alhamdulillah sudah menyiapkan semuanya, kami alhamdulillah sudah kami tata semuanya, tinggal kami menanti utusan dari engkau untuk mengambil zakatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bergembira mendengarkan laporan Bani Mustalik. Akhirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memanggil seorang sahabat, namanya Sayyidina Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Hai Uqbah, berangkatlah kamu ke Bani Mustalik. Sampai sana mereka sudah menyiapkan zakat, kamu ambil zakatnya, nanti kamu bawa ke sini. Maka berangkatlah
Sayyidina Walid ibnu Uqbah radhiyallahu anhu berangkat menuju Bani Mustalik. Mendengar utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau datang, maka orang-orang Bani Mustalik betul-betul gembira. Wah, ini utusan Nabi mau datang, kita harus sambut sebaik-baiknya. Saking semangatnya mereka menyambut, mereka kumpulkan orang banyak, mereka menyambut di luar daerahnya Bani Mustalik. Membawa kudanya, membawa pedangnya, mau menyambut. Lah ketika Sayyidina Walid ibnu Uqbah mendekati mereka, loh, ini Bani Mustalik kok mau diminta zakatnya kok malah bawa pedang, ini bagaimana? Apa mereka mau membunuh saya? Maka Sayyidina Uqbah ini belum sempat bertanya, belum sempat tabayun, sudah menyimpulkan duluan. Wah, ini mesti mereka ini mau menghabisi saya ini. Karena memang dulu sebelum Islam ada masalah antara Bani Mustalik dengan Sayyidina Walid ibnu Uqbah ini. Maka Walid langsung lari, beliau buru-buru laporan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini orang-orang Bani Mustalik ini sudah murtad semuanya ya Rasulullah. Mereka ini sudah nggak mau ditarik zakat tuh, nggak mau. Lu kok iso? Lah saya datang baik-baik, mereka malah keluar semua bawa pedang, bawa kudanya, mau membunuh saya sepertinya ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau fi riwayatin dalam Ruhul Bayan diceritakan, beliau memanggil Sayyidina Khalid bin Walid. Lid, kamu pergi ke Bani Mustalik diam-diam ya, kamu cek keadaan mereka itu sebetulnya bagaimana. Katanya murtad, katanya sudah nggak mau bayar zakat, ini bener apa enggak ini? Maka Sayyidina Khalid bin Walid beliau datang ke sana, beliau diam-diam sampai sana maghrib dengar azan. Loh, jadi ini murtad kok azan? Maka beliau melihat kehidupannya orang situ, amal agama, azan masjidnya juga full, nggak ada terlambat-terlambat, absen sholat juga nggak ada. Nah, sahabat kok ya nggak kayak kita. Maka Sayyidina Khalid ini tanya, hei, kalian infonya nggak mau bayar zakat tuh bener apa enggak? Loh, kok bisa punya kesimpulan begitu? Bagaimana Sayyidina Khalid? Nah, kemarin itu utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sini, katanya mau kamu perangi. Loh, justru kami itu mau menyambut besar-besaran. Akhirnya dengan ketelitian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah, akhirnya tidak terjadi masalah apa-apa. Ya. Jadi terkadang kan orang tuh nggak niat bohong kan, tapi karena belum bertanya sudah menyimpulkan. Setelah menyimpulkan dikabarkan, akhirnya timbul suatu masalah. Nah inilah yang terjadi kebanyakan di kalangan umat Islam seperti ini. Nggak niat bohong sebetulnya dia itu. Ya nggak niat bikin kerusakan. Cuman kesimpulannya salah gitu. Dan ini banyak terjadi terutama di kalangan wanita. Wanita ini makhluk yang ahli menyimpulkan. Ketemu temannya diam. Kan namanya orang diam kan mungkin karena dia nggak lihat. Mungkin karena dia lagi sibuk. Mungkin karena lagi kebanyakan utang. Langsung disimpulkan, fulanah itu sekarang udah sombong dia. Ketemu sama saya nyapa aja tidak. Nah ini namanya fasikum binaba'in ini seperti ini. Fasikotun binaba'in ini seperti ini. Datang membawa berita-berita yang nggak jelas, belum tentu kebenarannya sudah di-share kemana-mana. Maka dari itu fatabayyanu, tabayyun, diteliti biar nggak salah langkah, diteliti. Dikatakan dalam satu riwayat, at-tabayyun minallah wal ajalah minasyaitan. Orang itu suka meneliti, penelitian itu dari Allah, teliti itu dari Allah, wal ajalah minasyaitan, keburu-buru itu dari syaitan. Keburu-buru menyimpulkan, keburu-buru mengeser, keburu-buru menyebar cerita, menyebar berita itu dari syaitan. Maka dari itu harus belajar teliti, insyaallah ya. Kemudian di sini ada pelajaran fasikum binaba'in. In ja'akum fasikum binaba'in. Kalau ada orang fasik membawa berita. Bukan in ja'akum rajulun binaba'in, in ja'akum fasikun. Ini memberikan indikasi, kata sebagian ulama, memberikan indikasi. Orang yang suka nyebar-nyebar berita itu biasanya ada indikasi imannya bermasalah. Gitu.
Suka bikin status, suka share video, suka share aktivitas apa. Orang tukang share-share itu biasanya hatinya bermasalah. Seorang itu nggak usah seperti itu. Nanti bisa salah kata, bisa salah apa. Wis, sing penting nglakoni agama sing normal-normal ae, nggak usah jadi tukang share. Nanti kalau jadi tukang share, nanti dikhawatirkan kita masuk di dalam golongan orang-orang yang diceritakan di sini, akhirnya kita termasuk fasik, kan repot. Maka jadilah orang yang berhati-hati, karena ini zaman yang akhir, manusia gampang mudah percaya dengan omongan tanpa meneliti terlebih dahulu. Maka kalau kita ini mengeser-ngeser itu yang hati-hati. Nanti dikhawatirkan jangan-jangan gara-gara kita umat menjadi tengkar semuanya. Jangan-jangan gara-gara kita kerusakan di mana-mana. Insyaallah. Salatullah